Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas perlakuan perpajakan bagi perusahaan konveksi setelah yang satu ini. Oke guys, ini saya hari ini akan menjawab pertanyaan ya daripada teman-teman yang komen di kolom komen ya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara atau saudari, saya nggak tahu ya, saya panggil Kak saja gitu ya. Kak Nick Martini ya. Dia komen di satu video saya yang lain tentang 3 syarat menerbitkan faktur pajak ya. Anda boleh lihat juga, misalnya Anda pengen tahu tentang 3 syarat menerbitkan faktur pajak, Anda boleh cari di video saya ya. Di channel saya ada video sudah saya buat yang dulu ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Kak Nick Martini adalah terkait dengan dia ingin tanya ya. Saya ingin tanya Pak, saya baru merintis sebuah usaha konveksi baby wear ya, dan belum stabil pemasukannya karena pandemi juga. Oke, nice Kak, semangat ya, semangat buat teman-teman juga yang mengalami masalah yang sama, semangat ya. Lalu saya mendapatkan customer besar dan berkendala di saya karena custom. Saya mendapatkan customer besar dan dia mendapatkan customer besar dan berkendala karena custom. Oke, intinya itu. Ini minta saya pakai faktur pajak. Lalu saya harus bagaimana Pak? Yang saya pikirkan saya belum lancar dalam penjualan. Mohon dijelaskan. Thank you. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik guys ya. Jadi buat teman-teman juga yang alami masalah yang sama, di mana Anda mungkin lagi barusan berusaha ya. Ini bukan di bidang usaha konveksi saja ya, tapi di bidang usaha apapun. Anda misalnya ternyata Anda barusan berusaha dan Anda diminta oleh customer Anda untuk menerbitkan faktur pajak, alias Anda harus ber-PKP ya. Anda harus memiliki izin namanya PKP, pengusaha kena pajak, baru Anda bisa menerbitkan faktur pajak 10% PPN ya. Nah, so guys, kalau kondisi seperti yang dihadapi oleh Kak Nick Martini ataupun Anda hadapi, memang satu hal dilema bagi Anda karena kondisinya apa? Kondisi penjualan Anda belum stabil. Nah, ini yang perlu Anda pertimbangkan dulu guys ya. So far kalau kita ngomong soal penjualan pun ya, penjualan ini memang bisa dikatakan memang sulit-sulit gampang ya. Tapi di era sekarang guys, untuk meningkatkan penjualan caranya beraneka ragam ya. Anda misalnya bisa dengan teknik, misalnya Anda membuatkan landing page gitu ya. Anda punya satu website untuk Anda berjualan ya, atau misalnya simpel-simpel Anda masuklah ke toko online ya, e-commerce ya. Anda masukkan produk Anda ke e-commerce ya. Lalu misalnya Anda bisa pakai misalnya ngomonglah YouTube Ads, Google Ads dan kawan-kawan ya. Anda kolaborasi dengan channel-channel yang mungkin mendukung usaha Anda ya. Anda kolaborasi dengan channel-channel tertentu untuk bisa meningkatkan penjualan, itu juga bisa Anda lakukan ya. Jadi harus dipikirkan bagaimana cara Anda bisa meningkatkan penjualan. Nah, tapi yang kembali lagi kepada keyakinan daripada masing-masing, terutama Kak Nick Martini, atau keyakinan Anda sebagai pengusaha ya. Apakah usaha Anda itu bisa berkembang atau enggak? Itu yang perlu Anda yakin dulu ya. Kalau memang kondisi Anda merasa oke, usaha saya pasti bisa berkembang Pak, ya sudah, Anda yakin aja berkembang ya, karena keyakinan Anda yang pastinya guys akan menentukan hasil daripada usaha Anda. Kalau Anda nggak yakin, ya jangan kaget kalau memang usaha Anda nggak berkembang. Tapi kalau Anda yakin, ya pastilah Anda nggak usah kaget juga kalau usaha Anda berkembang ya. Kembali dulu, yakin atau nggak yakin. Kalau Anda yakin, pasti ada cara ya. Selalu ada cara menuju suatu tempat, itu pasti ya. Jadi saya sudah buktikan dan teman-teman yang lain sudah buktikan, meskipun saya bisa salah ya, tapi sepengalaman teman-teman yang sukses pasti mereka juga merasa mereka yakin dulu baru mereka bisa sukses. Oke, itu yang perlu Kak Martini sampaikan. Mohon maaf ya Kak Martini ya, saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya juga nggak ada maksud untuk menggurui teman-teman, saya cuma men-sharingkan aja apa yang saya pernah alamin. Oke, nah so guys, kembali lagi kondisinya. Oke, saya yakin ya. Sekarang how Pak kalau seandainya memang kondisinya customer saya meminta faktur pajak? Oke, nah ini yang perlu diperhatikan, karena hari ini kita ngomong soal tips bagaimana Anda bisa mengatur bisnis Anda tetap bisa rapi dalam keuangan, bisa tetap rapi juga dalam perpajakan. Sekarang kita harus pikirkan bagaimana caranya Anda bisa melakukan ya, Anda bisa mengatur supaya Anda tetap bisa yakin dulu ya bahwa omset Anda pasti naik, dan yang kedua Anda tetap bisa melakukan penjualan kepada customer Anda ya. Yang pertama yang mungkin saya boleh sampaikan kepada Kak Nick Martini, kalau seandainya memang Anda memiliki customer dengan penjualan yang besar dan dia minta faktur pajak, saya boleh sarankan kepada Anda, terima aja Kak ya.
Terus habis terima gimana? Ya sudah, Anda terima dan Anda harus menerbitkan faktur pajak kepada customer Anda. Ya, dalam tanda kutip, customernya itu besar. Ya, jangan ditolak Kak, sayang. Terima aja, ya. Anda terima aja, tidak ada masalah, ya. Tinggal sekarang Anda pikirkan, kalau memang seandainya saya menerima dengan menambahkan faktur pajak, apakah unsur daripada penjualan atau nilai pada invoice Anda itu sudah merupakan unsur yang ditambahkan dengan pajak? Ya, dan pastikan waktu Anda menerbitkan invoice kepada customer Anda tadi, nilai perpajakan Anda tidak membuat Anda rugi. Ya, kadang-kadang orang berpikir gini, Kak, Pak, saya menjual harganya 100.000, misalnya ya, tanpa pajak, tanpa PPN. Waktu menjual dengan PPN juga tetap 100.000. Wah, ini masalah besar, guys. Oke? Jadi kalau Anda misalnya menjual 100.000, Anda tanpa PPN nih, misalnya karena belum PKP ya, ini contohnya ya. Nah, ketika Anda sudah PKP, Anda sudah omset di 4,8 M, ataupun seperti kasusnya Kak Nick Martini, harus menerbitkan PPN karena customer-nya minta, maka saran saya guys, ini harus ditambah 100.000 penjualannya, Anda tambah lagi 100.000 tambah 10%. Jadi 110.000 yang Anda jual. Jangan Anda jual 100.000 saja include PPN mateng, itu pusing juga. Itu pasti Anda lebih rugi, ya. Keuntungan Anda tergerus 10%, ya. So, ya sudah, terbitkan 100.000 tambah 10%, berarti 110.000 itu invoice atau nota yang Anda berikan kepada customer Anda. Ya, pertanyaannya dia mau atau enggak? Mau Pak, ya sudah, kalau mau berarti aman. Tinggal Anda mengajukan diri kepada KPP untuk meminta sebagai pengukuhan pengusaha kena pajak. Anda urus namanya e-fin-nya, Anda urus e-billing-nya, Anda urus namanya permintaan nomor seri faktur pajaknya, Anda urus e-billing-nya dan kawan-kawan, sampai Anda bisa menerbitkan faktur pajak PPN secara elektronik. Ya, jadi Anda tidak bisa lagi menerbitkan faktur pajak secara manual, sudah nggak zaman, sudah nggak ada, ya. Bisa menerbitkan faktur pajak secara elektronik dan Anda harus minta namanya nomor seri faktur pajak kepada KPP, ya. Nah, oke, tinggal Anda terbitkan kepada customer Anda. Pertanyaannya, Pak, nah ini mungkin ya, yang mungkin Anda juga pikirkan, loh Pak, saya ini misalnya kalau sudah PKP, sudah omset 4,8 M, tidak ada masalah, ya. Anda tinggal langsung saja menerbitkan faktur pajak, dan kepada customer lain pun Anda wajib menerbitkan faktur pajak. Jadi itu tidak masalah kalau Anda sudah memiliki omset di atas 4,8 M. Nah, cuma kasusnya Kak Nick Martini kelihatannya dia baru, ya, dan kelihatannya kalau seandainya dia menerbitkan faktur pajak 10% kepada semua customernya, kelihatannya customernya dia akan pusing juga, kelihatan customer dia juga akan bingung juga, atau kebesaran atau kemahalan, dan akhirnya Kak Nick Martini tidak bisa bersaing, atau mungkin itu juga masalah Anda ya. Moga-moga sama, sisanya bisa sekalian gitu ya. Nah, kalau memang masalah Anda juga masalah yang sama seperti Kak Nick Martini ya, Anda sudah menjual kepada satu supplier customer besar yang minta PPN, Anda PKP-kan usaha Anda, ya, otomatis semua penjualan Anda ketika Anda sudah PKP, di garis bawain ya, di huruf besar ya, ini sudah semuanya kena tambahan PPN. Oke, jadi Anda kena tambahan PPN untuk usaha yang seperti ini tadi. Oke, nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan customer saya yang lain, Pak, yang tidak butuh PPN? Apa yang harus saya lakukan? Nah, saran saya, guys, ini boleh ditiru, boleh enggak, ya. Saya enggak menyarankan yang enggak legal, saya menyarankan yang legal, oke? Nah, kalau memang kondisinya customer Anda ini banyak yang juga enggak mau PPN karena kondisinya mereka usaha kecil, ya. Mereka tanpa PPN mereka enggak bisa bersaing, dan Anda pun enggak bisa bersaing, ya. Mungkin Anda boleh buka CV yang lain. Ya, Kak Nick Martini ya, Anda boleh buka CV yang lain dengan bidang usaha yang sama, ya, dan Anda tidak perlu PKP. Jadi satu CV yang PKP Anda jual untuk customer yang minta PPN, satu CV yang lain Anda jual untuk customer yang tidak perlu PPN, ya, karena mereka merasa mungkin PPN-nya kemahalan buat mereka. Nah, so itu yang mungkin bisa dilakukan. Tapi yang perlu Anda perhatikan juga, ketika Anda melakukan pembagian CV ini, ya, ada yang PPN, ada yang nggak PPN, saran saya juga harus diperhatikan terkait dengan unsur atau dengan proses pembelian dan produksinya. Oke, maksudnya gimana, Kak? Kalau seandainya Anda melakukan pembelian dengan dua CV tadi, jangan sekali-sekali Anda melakukan pembelian dengan cuma satu CV saja. Misalnya, Anda beli dengan nama CV yang A, ya, yang ada unsur PPN-nya, ya, CV B yang nggak ada unsur PPN-nya. Anda beli semuanya pakai nama CVA. Nah, ini masalah besar. Oke? Ketika Anda membeli semua pakai nama CVA, orang pajak akan melihat,
petugas pajak akan melihat, oke, ternyata CVA ini ada pembelian barang yang besar. Ya, penjualannya mana? Kan bisa beli pasti bisa jual. Penjualannya mana? Maka akan terdampak di unsur penjualan Anda yang harus dikenakan PPN oleh petugas pajak. Ya, jadi Anda waktu membagi harus baginya yang juga yang rapi. Belinya juga dibagi. Belinya yang PPN sendiri, ya, sebesar yang kebutuhan PPN. Yang beli nggak pakai PPN, yang memang untuk customer UMKM dibeli di CV yang lain. Jadi jangan tercampur. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga dengan kas atau banknya. Pembayarannya pun harus dilakukan terpisah. Jangan dilakukan di bank yang sama. Ya, kalau bayar supplier juga misalnya non PPN ya pakai yang CVB atau perusahaan B. Yang pakai PPN, yang pakai CVA atau perusahaan A. Ya, itu harus dilakukan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, penjualannya pun juga dilakukan sendiri-sendiri, tidak boleh yang sama. Jadi ya kalau misalnya notanya, ya untuk yang non PPN ya pakai yang CVB, yang PPN pakai CVA. Jadi seperti itu. Anda harus bagi supaya tidak sampai bingung, tidak sampai pusing, dan tidak sampai masalah di perpajakan. Ya, semoga cukup menjawab untuk Kak Nick Martini dan teman-teman juga yang mengalami masalah sama, ya. Tidak hanya di bidang konveksi stok, tidak hanya di bidang konveksi saja, guys, tapi di bidang juga yang lain, ya, yang bisa Anda lakukan dengan cara yang sama. Ya, semoga bermanfaat. Ya, buat teman-teman mungkin yang masih bingung atau ingin tanya lagi, Anda boleh klik kolom komen, Anda boleh tanya di sana, dan saya akan jawabkan pertanyaan seperti hari ini, seperti saya jawabkan kepada Kak Nick Martini. Bagi yang mau dapat respon cepat juga boleh DM saya di Instagram, follow Instagram saya dulu, dan Anda boleh DM saya akan jawab lebih cepat di sana karena saya mungkin lebih gampang buka Instagram daripada buka YouTube, ya. Nah, yang terakhir buat teman-teman yang merasa bermanfaat video ini, silakan di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman, ya. Jangan lupa tombol loncengnya di notifikasinya dinyalakan biar waktu kita menerbitkan video baru Anda bisa lihat videonya, ya. Sekian buat teman-teman, selalu sehat, selalu sukses, dan selalu bahagia buat teman-teman semua, ya. Bye bye.